hidup itu memang harus nekat. Harus nekat dan sombong karena sebagai pondasi karena itu sebagai pondasi menjadi kuat dan percaya diri. Orang tidak akan bisa sombong kalau tidak pede. Oke. Ya. Yeah. Sombong itu bukan dalam artian kita pamer apa tidak. Sombong itu dalam artian gue kuat. Gue hebat. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Session 2. Terima kasih buat kamu pendengar setia Listen to Kimi FM dan masih di segmen We Will Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya. Di episode kali ini sangat spesial karena beliau benar-benar fighter atau pejuang yang selama 10 tahun jatuh bangun agar bisa bertahan dalam prahara rumah tangga. Siapakah tamu hari ini yang hadir? Profesi wanita hebat ini adalah sebagai business mom, Mam Eni Fianti. Halo Mam Fianti. Halo Kimi. By the way, di sini kan kita mention Mam Fianti atau Mam Eni Fianti adalah sebagai seorang business mom. Kita cerita dulu deh dari awal perjalanan karirnya sebagai business mom. Itu gimana sampai akhirnya bisa kepikiran saya ingin menjadi seorang business mom atau entrepreneur deh. Gitu. Sebenarnya kalau dibilang businessman awalnya itu nggak bisa dibilang bisnis ya. Saya itu lebih jadi seorang pedagang awalnya. Pedagang? Iya, pedagang. Iya. Oke. Karena basic saya juga bukan basic kedua orang tua saya PNS. Kemudian suami juga aparat negara. Jadi boleh dibilang saya tidak ada basic sama sekali untuk menjadi business woman. Oke. Tapi karena harus keadaan yang memaksa, saya harus punya kegiatan dan penghasilan sendiri. Akhirnya saya paling gampang adalah sepertinya yang bisa yang bisa cocok buat saya itu adalah jadi pedagang. Menarik ya, pedagang. Pedagang apa sih? Hingga akhirnya sekarang bisa kalau dibilang ya levelnya bukan hanya level kelas bawah tapi sudah kelas atas seperti itu. Awalnya itu kalau dibilang kata sinetron ya, kalau bahasa sinetronnya berdarah-darah iya. Oke. Karena saya hampir tidak ada backup dari mana-mana. Awalnya ya memang karena ada prahara rumah tangga yang mengharuskan saya untuk berjuang, bertahan sebagai pembuktian diri bahwa saya walaupun tidak punya pendidikan yang tinggi, saya tidak punya skill apa-apa, saya bisa bertahan untuk tidak jadi gembel dalam kata tanda kutipnya. Awal karir saya itu dulu saya kecil-kecilan berdagang perhiasan. Karena di kampung saya, kebetulan di kampung saya itu ada kota yang menghasilkan batu permata. Jadi saya berusaha untuk memasarkan dalam bentuk perhiasan berlian dan batu permata seperti safir, seperti Mira Delima dan lain-lain. Kebetulan saya mempunyai market untuk pembelinya. Iya. Oke. Karena dalam pengalaman saya selama berumah tangga, lingkungan yang ada yang saya lalui itu, yang ada saya di dalamnya itu memang kalangan-kalangan menengah ke atas. Jadi marketnya saya sudah dapat, tinggal apakah saya bisa atau tidak, apakah saya gengsi atau tidak. Kuncinya adalah tidak gengsi. Karena memang menawarkan barang yang seperti itu pasti banyak penolakannya, apalagi dari awal ya. Orang takut palsu lah, terus nanti jual kembalinya bagaimana, apakah kita punya modal yang cukup, dan lain-lain, barangnya seperti apa, itu memang harus bisa meyakinkan konsumen. Nah dari sana saya bisa ekspansi ke usaha yang lain. Iya. Jadi memang bisa dibilang perjalanan atau karir sebagai business mom atau business woman ini sebetulnya hikmah dari prahara rumah tangga tersebut tadi yang saya simak gitu kan. Dan podcast ini kan Mam untuk mensupport our listeners yang single fighter. Ini agak menarik nih listeners karena so far narasumber saya itu single fighter
memang single mom, single dad, or single woman, single man yang belum pernah menikah atau pernah menikah. Ini tadi kita kutip lagi nih, berapa kali Mam Fianti bilang suami saya seorang aparat negara gitu kan. Itu kita ambil seperti itu. Terus juga berumah tangga, dalam arti kan Mam Fianti adalah orang yang menikah, bukan single fighter seperti itu gitu kan. Nah, yang ingin kita sharing juga di sini untuk menjadi support system adalah tadi Mam Fianti juga bilang bahwa ini menjadi seorang bisnis mom atau bisnis woman adalah bisa dibilang pelarian juga kan, karena ya ada sesuatu dalam perkara rumah tangganya. Kita tidak ingin buka-buka aib sebetulnya. Podcast ini tidak ingin mengorek secara intim, tapi karena ingin menjadi support system. Siapa tahu yang lagi dengerin saat ini sedang menjalani satu hubungan yang kayaknya bisa dibilang toxic juga di dalamnya. Dia ingin bertahan tapi I don't know what to do. Nah, mungkin menurut Mam Fianti ya, based on your experience, how you handle that? Karena di sini kan kita mention 10 tahun berjuang biar bisa bertahan dalam perkara rumah tangga ini. What happened gitu loh sebetulnya. Oke. Saya menikah di tahun 1993. Waktu itu usia saya 19 tahun. Oh really? Saya termasuk korban pernikahan dini. Okay. Jadi sebetulnya itu pilihan yang waktu itu pilihan yang sulit, karena saya harus memilih apakah saya harus masuk fakultas kedokteran atau saya harus menikah, karena usia calon suami waktu itu cukup jauh di atas saya. Saya memilih menikah. Karena saya melihat bahwa calon suami saya itu mapan, pekerjaannya juga mapan, usianya juga mapan. Jadi saya memilih ya sudah, saya nikah aja, apa sih yang saya cari lagi gitu. Ini dijodohin berarti waktu Tidak. itu? Oh enggak. Enggak dijodohin. Okay. Nah, orang tua saya agak kecewa, kok kamu nikah sih gitu. Saya kan anak pertama, kok kamu nikah sih, padahal kamu kan punya peluang untuk jadi seorang dokter gitu. Saya tetap mau nikah. Akhirnya itu konsekuensi dong buat saya, karena itu kan pilihan hidup saya. Ya udah, waktu orang tua saya sudah, kalau kamu memang ini apapun yang terjadi kamu tanggung ya, karena kamu menikah ini benar-benar jadi ibu rumah tangga gitu. Kamu nggak punya modal apa-apa gitu. Oh saya pede kan, namanya udah lihat di calon suami seperti ini, oh pede dong, jenjang karirnya akan begini gitu. Saya udah pede. Oke. Dalam perjalanan saya memang tidak gampang, karena saya terikat dalam organisasi, dalam kedinasan dan lain-lain. Itu saya jalani memang jatuh bangun juga. Tapi so far ya, saya bisa mengikuti arus, saya bisa beradaptasi dan lain-lain. Akhirnya di usia pernikahan saya yang ke-18 terjadi sesuatu yang memang menurut saya pukulan sangat berat. Sebelum itu saya memang pernah sakit. Saya pernah sakit autoimun. Itu waktu saya pemulihan dan lain-lain, mungkin saya kurang perhatian ke rumah tangga ya, karena proses recovery saya lumayan lama. Setelah 3 tahun saya kena autoimun, terjadi prahara itu. Saya menganggap ujian hidup saya kok bertubi-tubi banget gitu. Saya lagi berjuang untuk recovery, untuk penyembuhan penyakit saya, tiba-tiba saya dihadapkan, praharanya ada perempuan lain gitu kan. Saya memang awalnya denial gitu. Aduh, aku kayaknya nggak bisa kalau begini, aku nggak bisa. Aku harus keluar dari lingkungan ini, aku nggak bisa. Karena gimana pun 18 tahun bukan perjalanan yang sebentar dengan 3 anak gitu kan. Aduh, aku kayaknya nggak bisa, ini kayaknya aku terhina banget, aku kayaknya dizolimi banget gitu. Tapi ada satu hal yang mengingatkan saya terus. Ini perkawinan kan pilihan sendiri. Orang tua kan sudah mengingatkan, kamu nikah tanpa skill loh. Kamu punya peluang untuk menjadi seorang dokter, kamu lepas. Oke. Kok kamu sekarang diberikan cobaan kayak gini, berarti kamu gagal dua-duanya. Kamu gagal untuk meraih karirmu, kamu gagal untuk rumah tanggamu. Terus apa yang bisa saya banggakan? Nah itu yang membuat saya akhirnya aku harus bagaimanapun aku harus bertahan. Memang di dalam problematika rumah tangga zaman sekarang, itu yang kita sebut pelakor, itu paling banyak yang kita temukan
menjadi problem rumah tangga. Saya juga demikian. Jadi nggak gampang melewati itu. Karena bagaimanapun ini seperti kompetisi sebetulnya. Mengesampingkan rasa cinta, mengesampingkan kita rasa marah, mengesampingkan kita rasa gengsi dan lain-lain, ini semacam kompetisi. Kompetisi siapa sih yang bisa bertahan gitu. Nah, di dalam proses ini bermacam-macam ujian. Nah, termasuk saya ingin membuktikan kepada keluarga saya, suami saya, anak-anak saya itu punya sesuatu. Saya itu tidak seperti yang kamu bayangkan, yang kalian bayangkan saya itu perempuan lemah, tidak. Akhirnya dari situ saya tumbuh keinginan saya harus bisa cari uang sendiri. Saya tidak perlu mengharap dari suami saya misalnya pemberian dia, walaupun dia banyak duit, walaupun dia punya jabatan, walaupun dia seorang pejabat negara, saya nggak perlu minta uang sama dia. Bukan saya meniadakan bantuan dalam rumah tangga selama ini ya, peran dia sebagai suami atau peran dia sebagai orang tua, sebagai ayah, tidak. Saya ingin membuktikan. Nah, dari dua sisi ini sebenarnya ada juga sisi negatifnya yang dilihat dari orang luar, dari rumah tangga kita. Kenapa seorang perempuan mandiri yang akhirnya bisa punya penghasilan lebih besar, dalam tanda kutip lebih besar daripada penghasilan suami, kenapa saya tidak berani melepaskan diri? Kenapa? Banyak kan perempuan kalau sudah merasa mandiri, ngapain sih gue harus tersiksa? Ngapain sih gue buang-buang waktu nunggu suami kita sadar, suami kita tobat? Kenapa kita gak melepaskan diri aja? Pernah begitu, saya terpikir begitu. Saya toh kalau sudah cerai juga, saya sudah pisah dengan suami, anak-anak ikut saya gak miskin kok. Saya gak akan jadi gembel dengan penghasilan saya sekarang, dengan usaha saya yang sudah saya rintis dari nol. Kemudian saya bisa menghasilkan banyak uang dan ekspansi usaha saya yang sudah mulai banyak. Buat apa saya harus takut gitu? Enggak, saya bukan takut untuk jadi janda. Saya siap. Tapi saya hanya ingin membuktikan saya harus lebih kuat daripada perempuan itu. Saya harus lebih kuat, saya harus lebih terhormat, saya harus lebih berharga di mata anak-anak saya. Karena yang namanya pernikahan, apalagi kita sudah memiliki anak, perceraian itu tidak hanya melukai kita, tapi melukai anak-anak juga. Itu yang saya pikirkan terus. Ada orang ya beranggapan seperti ini. Bukankah pernikahan yang sakit juga menyakiti anak-anak? Betul. Ya kan? Betul. Pernikahan sakit juga menyakiti anak-anak. Tapi apa jaminannya setelah orang tua bercerai tidak menyakiti anak-anak, membuat anak-anak lebih lega? Misalnya bapaknya sudah menikah dengan orang lain, saya juga sudah menikah dengan orang lain, apa jaminan anak-anak itu akan bahagia? Tidak ada. Jadi saya setengahnya saya gambling, saya bertahan, saya pelariannya juga menambah relasi, saya menambah banyak kawan-kawan saya bergaul di luar lingkungan organisasi saya bergaul di lingkungan kedinasan suami saya. Akhirnya saya melihat dunia. Oh, ternyata dunia saya ini indah. Ternyata selama 18 tahun, 20 tahun saya terkekang dengan dunia itu. Saya keluar, oh ternyata dunia ini luas sekali. Banyak hal-hal yang bisa saya raih. Banyak keajaiban-ajaiban yang saya dapatkan. Kenapa saya bisa mendapatkan hal seperti itu? Karena saya membuka pikiran, saya membuka pergaulan, saya membuka tangan saya untuk menerima, oh ya, di balik cobaan ini berarti saya akan mendapatkan kemudahan lainnya. Jadi ya memang nggak gampang untuk membuat kita berpikir seperti itu di tengah prahara yang luar biasa. Ada teror, ada upaya dari pihak luar untuk mendorong supaya terjadinya perceraian dan lain-lain, ada isu perselingkuhan dari kedua pihak dan lain-lain. Saya jalani semuanya. Jadi awal karir saya memulai bisnis itu dengan dorongan
rumah tangga saya yang goyang, pondasinya sudah tidak kuat lagi. Yang harusnya pondasinya ada kita berdua, ibarat pondasi itu ada 2 tiang, akhirnya tinggal 1 tiang. Ini 1 tiang kan harus kuat. Kalau nggak kuat 1 tiang ini, anak-anak saya bagaimana? Nah itu awalnya. Memang manusia harus dipecut untuk lari. Dipecut dulu biar lari, seperti kuda ya, dipecut dulu biar lari. Ya mungkin ini pecutnya. Jadi setelah semuanya saya lewati ya, mungkin sekitar tahun ke-6 apa ke-7 saya sudah mulai berdamai dengan keadaan. Saya sudah mulai, saya thank you deh kamu udah nyakitin saya. Saya thank you deh kamu sudah masuk dalam rumah tangga saya. Kalau enggak kan saya masih, tidak seperti ini. Ya, saya masih menadahkan tangan ke suami, masih masih di dalam lingkungan itu saja. Akhirnya saya tidak sampai ke sini mungkin. Ini salah satu narasumber yang sangat menarik, Mam Fianti bisa hadir di sini karena so far ya seperti yang sudah saya mention bahwa pendengar juga tahu ya bahwa podcast ini adalah untuk support each other, dan kebanyakan memang single fighter yang gagal dalam rumah tangganya. Dan biasanya memang kembali lagi, seseorang gagal dalam rumah tangga itu mostly karena orang ketiga. Setiap pasangan berumah tangga pasti punya perharanya masing-masing. Menariknya dari seorang Mam Eni Fianti atau Mam Fianti adalah berjuang sendiri dengan tadi sudah dimention demi kehormatan dan tidak ingin kalah lah, katakan seperti itu. Yang kita tahu mungkin pendengar juga sudah pernah mengalami gitu ya. Kebanyakan dalam rumah tangga itu kalau kita bercerai itu karena orang ketiga dan kita kalah gitu. Akhirnya si yang berselingkuh itu katakanlah menjalaninya gitu, dan kita ya akhirnya ya katakanlah sebagai janda gitu. Nah, kalau sekarang lagi ada yang dengerin, katakanlah ingin tetap berjuang seperti Mam Fianti gitu, kuncinya apa sih bisa sekuat itu? 10 tahun loh listeners, karena 10 tahun tadi juga Mam Fianti bilang pernah recovery gitu. Itu is not easy untuk struggling. How you handle that sih Mam? Waktu saya sakit autoimun. Autoimun tuh apa ya by the way? Autoimun itu imun badan kita itu menyerang diri kita sendiri. Waktu saya sakit autoimun multiple sclerosis itu sensorik motorik saya mati semua, tidak berfungsi, saya lumpuh total dan saya tidak bisa merasakan panas dingin dan lain-lain. Itu saya merasa oh ini ya kiamat saya, oh ini ya akhir hidup saya. Saya pikir seperti itu. 3 tahun saya berjuang, akhirnya saya bisa 80% sembuh dengan banyak sekali terapi. Saya dari rumah sakit ke rumah sakit sampai saya keluar negeri dan lain-lain untuk berobat. Materi sudah tidak bisa saya hitung lagi, yang penting saya bisa sembuh. Saya pikir itu kemenangan saya, kemenangan hidup saya. Karena saya bisa melewati sakit itu dan diberikan kehidupan kedua. Saya pikir itu kemenangan. Ternyata bukan, itu kemenangan palsu. Maksudnya kemenangan palsu tuh gimana? Karena ada cobaan yang lebih berat. Rumah tangga saya. Rumah tangga ini kalau penyakit yang berdampak hanya saya sendiri, saya yang merasakan. Tapi kalau rumah tangga saya, semua aspek merasakan. Keluarga saya, anak-anak saya, bahkan teman-teman saya. Orang sakit mungkin hanya bilang yang kuat ya. Aduh kasihan ya dia sakit. Tapi kalau perkara rumah tangga itu bukan hanya kasihan, banyak juga yang nyukurin. Syukurin ya rumah tangganya begitu. Kenapa? Oh istrinya terlalu begini-begini sih, oh suaminya terlalu begini-begini, ya kan? Itu lebih berat gitu loh. Ternyata oh Tuhan ngasih saya cobaan sakit itu trial untuk ujian. Iya, untuk ujian yang lebih berat. Sakit hanya beberapa bulan, saya tidak bisa beraktivitas normal. Kemudian recovery-nya sekitar 3 tahun. Tapi perkara rumah tangga saya 10 tahun saya jalani. Itu kan yang sakit hanya trial untuk menghadapi ujian selanjutnya. Nah, kalau dibilang bagaimana sih, kalau ditanya bagaimana sih kok bisa melewatinya, kalau kita dalam penerbangan keadaan emergensi, pasti ada announce pakailah masker terlebih dahulu baru menyelamatkan orang lain. Ya
Menyelamatkan kan? diri sendiri dulu Iya. baru menyelamatkan orang Pakailah lain. masker oksigen terdahulu baru menyelamatkan orang lain atau memakaikan anaknya. Artinya dalam keadaan darurat selamatkan diri kita sendiri. Nah ini dia nih, kebanyakan kita atau ya orang-orang itu justru karena saking gak enakannya mikirin orang lain dulu, apa mikirin diri sendiri. Apa yang harus dilakukan sehingga akhirnya ya pikirin diri lu dulu deh, jangan orang lain. Dulu Oma ngapain? Dulu Mam Fianti ngapain? Aku nekat. Nekatnya? Aku nekat dan sombong. Oh gitu. Sombong seperti apa? Jadi aku nekat itu karena ini berat sekali ya. Ini ya semacamnya sudah, aduh, ini aku udah mentok ini. Dalam situasi seperti ini aku harus survive. Jadi apapun harus aku lakukan gitu. Aku harus lakukan apapun harus aku lakukan. Ya ini dunia memang sudah ibarat hitam putih, dunia hitam pun harus aku lakukan gitu. Tapi beruntung ya saya, kalau alhamdulillah puji Tuhan lah, saya mempunyai sahabat-sahabat yang tidak menjerumuskan. Saya mempunyai keluarga yang tidak menjerumuskan. Jadi mungkin karena karma baik dibalas dengan baik, ada karma baik dan ada karma buruk ya. Karma baik dibalas dengan kebaikan, mungkin dari perjalanan saya ada kebaikan yang pernah saya lakukan. Akhirnya dengan nekat itu tadi, saya tidak merasa punya gengsi. Saya tidak merasa punya gengsi. Dulu saya pernah hanya jualan minyak tanah, Mbak. Oh iya. Oke. Tapi karena saya memikirkan yang ada di kepala saya duit gitu ya, saya lakoni. Orang bilang, kamu gak gengsi apa seperti itu? Kamu kan istrinya ini gitu kan, seorang ini, kamu gak gengsi? Yang ngomong gengsi kan gak ngasih saya makan. Itu dia. Yang ngomong gengsi gak membantu saya, hanya aduh kasihan ya. Kasihan kan gak bikin saya kenyang, gak bisa nyekolahkan anak saya. Saya punya standar hidup yang sudah sekian. Saya tidak bisa menurunkan standar hidup saya. Artinya saya harus berjuang dong di standar hidup itu. Saya nggak mau dong bawa anak-anak saya, yuk hidup susah karena mama sekarang lagi susah. Anak-anak ini tidak punya salah apa-apa dalam rumah tangga, perhara rumah tangga saya. Mereka korban. Apa harus saya korbankan lagi? Nah itu akhirnya saya membuang gengsi. Saya mencoba mencerna tiap sakit hati itu ya menjadi satu kekuatan. Jadi kalau saya lihat si perempuan itu semacam bahan bakar untuk saya. Jadi on fire ya. Iya, kemarahan itu emosi itu saya olah untuk bekerja. Ya memang tidak gampang, itu tidak semua orang, mungkin orang juga akan melihat saya seperti orang gila gitu. Saya bekerja nggak kenal waktu, kadang-kadang saya juga ya namanya kita pelampiasan, ada waktunya kita juga lelah gitu kan. Saya tidak berusaha untuk tidak menangis untuk ini, tapi saya berusaha untuk ngajak teman saya, yuk kita party yuk gitu. Ya nggak apa-apa, memang setelah proses itu tiap proses itu mempunyai cara sendiri-sendiri. Mungkin ada satu rumah tangga yang dia menjalani proses itu, dia larinya ke pengajian terus. Ada yang dia bekerja terus, ada yang dia menangis terus, ada yang mungkin dia minder, nggak mau kumpul teman-temannya, dia mengurung diri, menutup diri. Kebetulan saya mungkin orang yang ekstrovert ya, jadi saya ingin melampiaskan itu sekenceng-kencengnya di luar gitu. Saya merasa di rumah itu seperti penjara buat saya. Kesakitan saya itu ada di rumah. Jadi saya berusaha untuk mengolah rasa sakit, rasa emosi dan lain-lain itu untuk bekerja, untuk mencari ide-ide apa lagi yang harus saya kerjakan. Siapa relasi saya yang bisa menolong saya. Jadi kebanyakan dari kawan-kawan saya yang bercerai, yang saya lihat ya, saya tidak 1-2 orang yang datang kepada saya setelah saya bisa melewati ini, mereka semua salut karena cobaan saya luar biasa, sakit, terus saya dapat perhara rumah tangga yang sedemikian ini, ada KDRT segala macam, kok saya mau bertahan gitu, dan saya menang. Nah itu banyak teman-teman saya yang bertanya, apa sih
Saya bilang setiap rumah tangga itu hanya ada 2 pilihan waktu kita menghadapi prahara. Bertahan atau bercerai. Itu dia. Tujuan dari podcast Listen to Kimi FM ini ingin menjadi support system Mam Fianti. Sekali lagi, single factor atau yang sedang mendengarkan saat ini mostly adalah yang pernah menikah ya. Itu pernah gagal dalam hubungannya. Entah itu memang ditinggal karena orang ketiga atau juga karena urusan ekonomi gitu kan. Kembali lagi nih listeners, kalau kamu sekarang lagi dengerin, saat ini lagi hadir seorang Mama Eni Fianti, seorang businesswoman atau business mom yang karena terpaksa gitu akhirnya berdagang dan berbisnis, sekarang bisa berkembang dan akhirnya juga bisa bertahan selama 10 tahun dalam prahara rumah tangganya, dan gak gampang. Kalau kamu sekarang lagi di posisi seperti Mam Fianti yang pernah lewatin, remember you're not alone. Mam Fianti aja bisa melewati itu semua. Nah sekarang Mam, untuk 10 tahun itu kan waktu yang gak gampang ya dilewatin. Maksud saya, ada gak sih titik terendahnya seorang Mam Fianti di tahun keberapa hingga akhirnya pengen give up deh, kayaknya Tuhan gue pengen mati aja, seperti itu? Ada. Saya paling merasa sangat terpukul di tahun ketiga. Tahun ketiga? Iya. Saat itu anak-anak saya masih usia SMP dan SMA. Saya harus melewati tahapan terakhir saya berobat ya. Recovery saya waktu itu saya mencoba last opinion, itu dengan biaya yang tidak sedikit, ternyata gagal. Jadi saya merasa, saya udah sakit gak dikasih sehat 100%. Saya dipaksa untuk berdamai dengan keadaan, dengan diri sendiri, dengan penyakit saya yang hanya sembuh 80%. Kemudian saya tidak merasa di rumah ini saya tidak merasa dicintai. Saya benar-benar merasa, lebih baik gue mati aja deh. Kenapa Tuhan gak kasih saya mati aja waktu saya dapat penyakit kemarin? Pernah merasa seperti itu? Pernah. Kenapa saya tidak dikasih mati aja ya? Dan nyawa saya tidak dicabut aja waktu saya sakit kemarin? Kenapa harus ditunda? Saya dikasih lagi cobaan seperti ini. Tapi itu memang berkali-kali sampai saya pernah pengen bunuh diri dan lain-lain, keluar masuk rumah sakit dan lain-lain. Tapi kok itu bukan membuat suami atau orang sekitar saya malah kasihan, enggak. Jadi gimana? Malah semakin menteror, malah ini kita sebut aja rival ya. Malah rival saya semakin sepertinya berpesta gitu. Berarti mereka ini menghendaki saya sakit, menghendaki saya mundur, menghendaki saya ini. Ini bukan solusi. Saya mati memang keinginannya. Saya bunuh diri ini memang kemenangan untuk di pihak sana, kekalahan di pihak saya. Kalau saya mati, kalau saya bunuh diri mati. Kalau saya cacat, kalau saya akhirnya tidak sehat, anak-anak saya bagaimana? Jadi memang di saat kalut itu semua orang pasti tidak bisa berpikir jernih. Iya benar. Tidak bisa berpikir jernih. Benar. Kalau yang namanya tidak makan, tidak tidur seminggu dan lain itu sudah saya jalani. Memang semuanya harus dijalani dulu, harus dilewati masa-masa gelap itu harus kita lewati dulu untuk bisa dapat titik cahaya terang, kata Nika Ardila ya. Itu memang harus dijalani dulu. Kalau kita tidak melewati masa gelap itu, kita tidak bisa dapat pencerahan sebetulnya. Jadi kan kalau ada, mungkin pernah dengar ya Mbak, 5 stage of grief itu. Yes. Yang denial, anger, bargaining, depression, acceptance itu sebenarnya sudah saya lewati. Jadi di fase-fase itu sudah saya lewati semua. Ya di fase saya menolak, kok suami saya keadaan seperti kayak ini, gitu ya. Kok keadaan saya begini, saya marah, tidak mau makan, saya mau bunuh diri. Kemudian saya menyesal, kok saya nikah ya, coba dulu gue jadi dokter, mungkin gak seperti ini gitu. Masa depresi saya juga saya lewati, yang saya minum antidepresan terus gitu. Saya yang tidak merokok, saya merokok gitu ya. Akhirnya itu sudah saya lewati juga sampai akhirnya pada tahap saya bisa menerima. Saya bisa menerima ya, mungkin Tuhan menguji saya, ingin membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik.
kadang kita tidak tahu cara Tuhan bekerja. Itu dia. Kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan nasib. Kadang-kadang kita mengutuk Tuhan, Tuhan kenapa sih gua mulu sih yang dicoba gitu. Sebenarnya kalau kita mempunyai keyakinan ya, keyakinan mungkin Tuhan ingin memberikan kehidupan yang baru, meluluhlantakan kehidupan yang lama yang mungkin itu ini nggak kuat, pondasimu ini nggak kuat, gampang rusak, gampang hancur, gampang roboh gitu. Yuk kita dirikan sesuatu yang lebih kuat, yang lebih bagus, yang lebih indah. Hancurkan dulu yang lama, bangun sesuatu yang baru. Itu yang saya lihat, yang saya jalani, yang sekarang bisa saya buktikan. Tuhan bekerja dengan cara yang kadang kita tidak duga. Oke, keren banget tuh. Karena manusiawi ya, kita sebagai orang yang bisa dibilang dikasih akal, pikiran dan juga emosi, itu suka ya, pikiran kita suka kemana-mana jadinya. Padahal dibalik semua itu selalu ada hikmahnya gitu listeners. Jadi kembali lagi nih Mam, ini kan support system untuk our listeners biar bisa melewati masa-masa sulit. Khususnya ya Mam Fianti ini kan bisa dibilang berjuang sekali nih untuk melewati bisa menang lah tanda kutip, mempertahankan perkara rumah tangganya. Kalau sekarang ada yang lagi dengerin, ini benar-benar kayak udah di ujung tanduk banget gitu ya. Tapi dia nggak tahu nih harus ngapain. Apakah seorang Mam Fianti mempunyai komunitas sendiri untuk para pejuang rumah tangga ini? Let's say yang pernah ngalamin hal yang sama dengan Mam Fianti. Let's say kayak ada nih Kim komunitasnya, kamu bisa gabung sini atau gimana? Atau apa sih yang ingin Mam Fianti sampaikan kalau saat ini ada di posisi yang pernah Mam Fianti alami saat itu? Masing-masing individu itu kan berbeda ya, termasuk kekuatannya untuk menahan emosi, menahan sakit itu tidak sama. Mungkin prahara rumah tangga juga besar kecilnya juga tidak sama. Saya bisa mengatakan prahara rumah tangga saya besar karena mungkin saya melihatnya ke prahara rumah tangga teman saya yang kecil-kecil. Tapi mungkin sekarang ada pemirsa yang lagi dengar nih, listener yang lagi dengar mungkin, oh prahara saya lebih gede loh, saya kesulitan ekonomi. Saya suami saya selingkuh misalnya, terus kesulitan ekonomi juga gini. Saya juga waktu itu mengalami kesulitan ekonomi. Saya waktu prahara itu terus terang aja saya tidak punya modal apa-apa. Saya ditinggalkan dengan 3 anak. Ya kamu pikir deh, kalau kamu nggak mau bercerai ya kamu pikir deh, ini anak-anak kamu bawa. Saya kan memang tidak bisa pisah dengan anak-anak ya. Saya berusaha untuk mempertahankan anak-anak. Konsekuensinya kan saya harus melanjutkan sekolah mereka gitu. Jadi ya semacam ada bargaining. Kalau kamu mau bercerai, anak-anak akan saya biayai. Tapi kalau kamu tidak mau bercerai, ya udah kamu urus sendiri anak-anak. Saya tidak mau ikut campur. Itu kebanyakan seperti itu. Saya yang saya dengar dari teman-teman saya juga kebanyakan seperti itu. Bercerai atau tidak bercerai atau masa sebelum bercerai sudah gonjang-ganjing begitu biasanya ekonomi sudah mulai goyang. Maupun itu di kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas itu sama sebenarnya. Jadi kalau saya ingat itu saya sebenarnya takjub sih. Saya seolah-olah hidup ini ajaib gitu buat saya. Saya kok bisa mengawali bisnis saya dengan berjualan perhiasan hanya dengan modal kepercayaan dari orang lain gitu ya. Oke nih ada kamu kecil-kecilan deh, ini berapa sih kamu punya uang tabungan? Oh saya hanya punya sekian, ya udah saya deposit ya gitu. Nih jual dulu, saya kesana kemari saya jual, saya untungnya kecil, saya kumpulin akhirnya saya bisa nambah lagi modal, akhirnya saya berani ngejual ke orang yang lebih banyak duit gitu, akhirnya sampai kalangan selebritis. Iya, saya dulu sampai ke kalangan selebritis. Almarhumah Jupe dulu langganan Julia Perez, itu pelanggan saya, itu klien saya. Sampai akhirnya saya bisa ekspansi. Waktu itu ada kebetulan ipar saya itu punya izin usaha minyak
izin usaha migas. Saya ikut dong, saya cuma dikasih cuma sekian ya buat kamu, setengah tangki dulu nih, trial dulu. Aduh, saya berusaha untuk oke, ini saya jual sendiri deh, saya nggak ini orang, saya sampai saya nggak gengsi kok jualan seperti ini. Nah, kemudian saya mengajak kawan-kawan saya yang punya masalah yang sama. Kebetulan kawan-kawan saya ini juga dari organisasi yang sama. Kemudian kawan-kawan saya juga mempunyai masalah yang sama. Mayoritas itu karena perempuan lain. Kemudian saya mengajak kawan-kawan saya, yuk daripada kamu cuma di rumah menyesali diri, terus kamu mengumpat suamimu, kamu mengumpat nasibmu, yuk kumpul gitu. Nah, kamu belajar yuk, kita belajar bisnis, belajar apa ya, ada yang sukses, ada yang tidak. Karena sebenarnya bisnis juga passion ya. Benar. Itu kalau memang kita tidak gigih, kita tidak punya bakat juga sebenarnya agak susah gitu. Jadi ada teman saya juga yang berhasil, yang sekarang sampai bisa punya rumah sakit dan lain-lain. Wow. Ya, keren. Ada yang sampai bisa punya travel. Ya, itu kita dari bergabung karena kita sakit hati, karena kita satu nasib. Tapi ada juga yang gagal karena tanpa perhitungan, terus masih gengsi karena membawa nama besar suami ya, masih gengsi, terus tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu ada. Jadi kembali lagi ke personalnya, apakah yang bersangkutan, apakah personalnya ini siap untuk selain mencari uang, mempertahankan rumah tangga, juga melewati segala macam teror dan lainnya, apakah siap? Kalau memang siap, pertahankan rumah tangga. Karena jadi janda juga bukan jaminan kita akan lebih hidup kita akan lebih baik. Jadi janda akan lebih baik kalau memang siap. Kadang-kadang orang memilih jadi janda, yang banyak terjadi adalah karena emosi, sakit hati. Iya, saya milih jadi janda dong daripada saya sakit hati berkepanjangan. Sekarang saya tanya, kamu lihat mantanmu bahagia dengan orang lain, kamu nggak sakit hati? Sakit hati kan? Dia bahagia dengan orang lain, sementara kita belum ketemu orang yang bisa membahagiakan kita. Kita lihat mantan kita sudah misalnya ekonominya lebih baik daripada kita, sementara kita hanya menghabiskan harta gono gini. Sakit hati nggak? Sakit hati kan? Apa bedanya kita bertahan? Kita bertahan tetap menjadi istri sah, mempunyai hak penuh. Kita bertahan tetap bisa menghadirkan seorang ayah untuk anak-anak kita. Kita bertahan tetap punya martabat. Kita bertahan tetap mempunyai status yang jelas. Itu yang membuat saya akhirnya saya bertahan. Akhirnya betul yang menjadi pilihan saya. Walaupun seperti kata sinetron berdarah-darah, akhirnya saya bertahan, orang ketiga yang mundur. Karena 10 tahun kan bukan waktu yang sebentar. Benar. Oh gitu, jadi akhirnya menyerah tuh ya? Menyerah. Akhirnya dia pergi, dia mundur. Saya mempersilahkan juga waktu itu, kalau suami saya pengen menceraikan saya silahkan, tapi saya tidak mau menuntut duluan. Karena saya tidak punya salah, saya tidak punya kekurangan, saya tidak punya alasan. Kalau kamu memang ingin bercerai, silahkan kamu tuntut saya. Dia tidak mau. Dia tidak mau karena posisi saya kan posisi tawar. Mungkin di dalam proses itu sebenarnya perempuannya juga ingin saya yang mundur, tapi saya tidak mau. Saya bilang saya tidak akan mundur sampai kapanpun. Bukan artian kita berkompetisi untuk memperebutkan laki-laki, tidak. Di sini kita berkompetisi adalah siapa yang lebih kuat. Great. Perkawinan saya disaksikan oleh Tuhan. Tuhan yang merestui saya. Perselingkuhan itu tidak ada di dalam kitab manapun. Kenapa saya harus mundur? Kenapa saya harus ngalah? Tuhan pasti ada sama saya. Tuhan pasti beserta saya.
Jadi kalau kita sebenarnya punya keyakinan ya, kita kuat, kita punya keyakinan kita bisa, pasti bisa. Semuanya dari keyakinan. Apapun yang kita jalani harus dengan keyakinan. Karena cobaan itu tidak hanya dalam rumah tangga, banyak sekali. Rumah tangga tidak hanya dengan perempuan lain, ada cobaannya di anak, ada cobaannya di mertua, ada cobaan orang tua, betul, ada cobaan ekonomi, ada kesehatan, macam-macam. Apa kuncinya? Bertahan ya. Kita bisa bertahan. Orang bisa melewati 25 tahun perkawinan, 50 tahun perkawinan karena bisa bertahan. Kuncinya kan bertahan. Dan mengesampingkan ego kali ya, seperti itu ya Mam ya. Mengesampingkan ego dan mengolah emosi. Kebanyakan dari perempuan ya memang emosi kadang tidak terkontrol. Benar. Ya, emosi nomor 1. Iya. Perasaannya itu memang gimana ya? Kita lebih banyak berpikir dengan perasaan. Kalau saya mungkin karena saya ditempa ya, dari menikah usia 19 itu ditempa sangat keras dalam lingkungan. Akhirnya banyak hal yang saya sebenarnya terima kasih. Berterima kasih dengan lingkungan pekerjaan suami saya. Karena menempa saya jadi seseorang yang kuat. Oh gitu. Ya, seorang yang kuat. Saya mendidik anak-anak saya juga. Saya termasuk sukses mendidik anak saya, walaupun mungkin dibandingkan orang lain yang bisa menyekolahkan anaknya menyekolahkan anaknya di luar negeri dan lain-lain, saya termasuk sukses. 2 anak saya jadi pilot. 1 anak saya yang bungsu perempuan, 2 anak saya laki-laki jadi pilot, bekerja di salah satu airline di Indonesia. Anak saya yang perempuan yang bungsu sudah selesai kuliah sarjana seni, jurusan animasi. Itu anak saya berjuang bersama saya. Karena di dalam 10 tahun anak saya 10 tahun itu anak saya menjalani masa SMA, di mana masa kritis anak remaja, sekolah penerbang, flying school, sampai dia bekerja itu di dalam masa 10 tahun ini. Ketika prahara rumah tangganya Mam lagi goyang-goyang ya tuh ya. Sangat goyang. Saya bisa membuktikan ini loh saya bisa membawa 3 anakmu, 3 anak kita sukses. Kamu gak bangga apa? Kamu lihat dong, saya yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, saya yang hanya berangkat dari kampung kecil, saya bisa membawa anakmu menjadi seorang yang bisa kamu banggakan. Itu kemenangan mutlak kita sebagai seorang ibu dan seorang istri. Karena rumah tangga yang baik-baik saja belum tentu anaknya sukses. Rumah tangga yang dijalani sama-sama, berdua suami istri yang baik-baik saja, yang harmonis, belum tentu anaknya sukses. Tapi saya bisa membuktikan, anak saya bisa saya ajak berjuang bersama. Yuk, bantu mama berjuang, kamu gak usah mikirin biayanya. Kamu bantu aja mama berjuang, kamu harus selesai sekolah dengan baik, kamu harus bisa bekerja, kamu harus bisa kuliah, kamu harus bisa selesai dengan prestasi yang baik. Itu suatu kemenangan buat mama. Yuk kita buktikan sama-sama. Jadi role model seorang ibu, sebetulnya role model menurut saya ya, role model seorang ibu itu bukan ibu yang penampilannya body gold apa segala macam, tidak. Tapi adalah bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk berjuang bersama. Benar. Itu salah satu bisa dibilang mom's goal untuk setiap ibu gitu kan. Ayo buktikan gitu bahwa kita bisa berjuang sama-sama. Karena anak juga melihat ibunya. Kita jadi role model anak-anak ya. Anak-anak juga melihat ibunya. Kalau ibunya terlihat maksudnya itu lemah, terlihat lebay dan lain-lain, mungkin mereka akan juga tidak kuat gitu. Tapi coba kita berusaha untuk menjadi contoh buat anak-anak kita.
Air mata ya boleh kita nangis, tapi tidak setiap saat. Emosi boleh kita emosi, tapi tidak setiap saat. Saya tipe orang yang kalau emosi meledak-ledak. Tapi saya coba untuk bijak. Anak-anak saya ini sudah berpegang hanya dalam satu tiang. Dengan satu tiang adalah saya. Dia harus bisa bertahan dengan keadaan ini, dan saya harus kuat sebagai tiang penyangganya. Satu hal lagi, jangan tanamkan kebencian. Maksudnya? Kebanyakan dari ibu yang sudah sakit hati dengan ayahnya, dengan suami, itu menanamkan kebencian kepada anaknya. Untuk si ayahnya gitu ya. Papahmu gini loh. Kamu tahu nggak akibatnya ya kayak kamu gini. Adinya mama tuh pusing loh mikirin kamu sendiri. Coba papamu nggak seperti ini. Ajari dia bahwa di kehidupan akan datang jangan melakukan hal yang sama. Ini loh konsekuensinya kalau kamu melakukan hal yang seperti ini. Jadi bisa dikasih visionernya. Iya, kita jadikan pengalaman kita untuk anak-anak kita. Jadi dia tidak mengulangi hal yang sama karena dia melihat, oh iya ya, ibu saya berjuang loh, bertahan begini demi kita. Ada sih alasan yang sangat sebenarnya yang sangat mungkin agak lucu gitu. Teman saya nanya, apa sih alasan kamu nggak mau bercerai? Kamu kan nggak cerai juga, kamu cerai juga kan, hidup kamu baik-baik aja. Satu, saya bilang, saya ingin menikahkan anak saya dengan ayahnya yang ada di samping saya, itu ayah kandungnya, bukan ayah tirinya atau ibu tirinya, tapi ayah kandungnya. Dengan status kita masih suami istri. Karena tujuan saya waktu menikah, saya ingin menikahkan anak saya juga sama waktu orang tua saya menikahkan saya. Itu bisa dibilang satu cita-citanya Mam Fianti ya, seperti itu. Menikahkan saya. Anak-anak saya juga saya kasih, mama tidak punya, mama usia menikah muda itu ternyata tidak baik. Memilih untuk mengalahkan sekolah kemudian mendahulukan untuk menikah juga ternyata tidak baik. Jadi kalian kejar dulu karir kalian, masa mudanya dipuas-puasin dulu gitu. Jadi kalian sudah punya contoh soal dalam kehidupan yang nyata. Wah, saya speechless sebetulnya, tapi ya itu dia, kita harus saling menjadi inspiring untuk orang lain. Mam Fianti, kembali lagi nih, tujuan podcast ini menjadi support system gitu kan. Tadi kan Mam sudah cerita bahwa ya pernah give up gitu, pengen ya kenapa gua nggak mati aja gitu. Nah sekarang pertanyaan terakhir adalah, apa sih yang menguatkan seorang Mam Eni Fianti dan healingnya seperti apa gitu? Healing, saya sudah healing ini sebenarnya healing ini harus bagaimana ya? Healing ini memang up and down. Jadi itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Saya pernah masuk di satu fase yang kegelapan juga. Saya tidak pernah merokok. Ini saya jujur ini ya. Saya tidak pernah merokok. Awalnya saya bukan perokok. Saya tidak pernah yang namanya tahu itu minuman beralkohol. Saya tidak tahu yang namanya itu kehidupan malam. Saya benar-benar seorang ibu rumah tangga yang sangat baik. Awalnya? Iya, awalnya. Saya ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak, mengurus suami, dan pekerjaan di ruang lingkup pekerjaan suami. Hanya itu. Lainnya tidak. Saya tidak tahu itu yang namanya dunia seperti itu. Akhirnya saya mengenalnya. Itu salah satu healingnya. Salah satu healingnya saya harus melewati masa gelap dulu. Seperti saya bilang awal, saya harus melewati masa gelap dulu. Sampai saya di titik, duh apa sih yang saya cari ya di sini gitu. Saya punya uang, saya sudah mempunyai
Saya sudah punya uang, saya mempunyai teman-teman yang banyak, saya mempunyai komunitas yang besar. Waktu itu komunitas saya kan banyak ya, dari pengusaha, dari teman-teman saya, dari relasi-relasi saya banyak punya komunitas-komunitas, termasuk komunitas autoimun. Apa sih yang saya cari dari seperti ini? Akhirnya healing saya waktu itu, saya mencoba untuk memahami tujuan hidup saya apa. Apa sih tujuan hidup saya? Oh, ternyata saya harus membahagiakan diri saya sendiri. Saya tidak bisa membahagiakan orang lain. Saya tidak bisa terus-terusan untuk terlihat baik-baik saja. Tapi saya harus membahagiakan diri saya sendiri dulu gitu. Apa? Maafkan semuanya. Semuanya harus dilepas. Semuanya harus dimaafkan. Semuanya harus diterima. Jadi di tahun ke-7 itu saya sudah bisa memaafkan. Ke-7, ke-8 itu saya sudah bisa memaafkan. Saya sudah bisa bahkan saya berterima kasih kepada suami saya, kepada perempuan itu. Saya berterima kasih karena kalian berdua saya bisa seperti ini. Karena kalian berdua saya menjadi seorang yang baru, seorang yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Seorang yang dulu hanya bukan siapa-siapa, kemudian menjadi siapa-siapa gitu. Siapa-siapa mungkin tidak perlu menjadi selebgram, tidak perlu menjadi selebriti. Menjadi siapa-siapa itu kan kita bisa membantu banyak orang. Bermanfaat gitu ya. Iya, bermanfaat, kita bisa membantu banyak orang, kita mempunyai mempunyai kontribusi kepada keluarga, kepada kawan, kepada banyak orang di sekitar kita. Dulu kan saya tidak bisa melakukan hal itu tanpa suami. Jadi healing saya di situ. Saya memaafkan, saya menerima, dan saya berterima kasih. Saya berterima kasih untuk kesakitan ini saya berterima kasih. Bahkan saat suami saya memutuskan untuk kembali, ya saya terima. Bukan dalam artian saya menang, enggak. Saya menang nih, suami saya balik. Dia bukan piala yang harus saya perebutkan, tidak. Dengan dia kembali itu, semua proses yang sudah saya jalani, semua proses selama 10 tahun, dia kembali, kemudian dia bisa memberikan sosok kembali sebagai seorang ayah. Di situ kemenangan saya. Saya mengembalikan seorang ayah untuk anak-anak saya. Figurnya juga. Iya, saya mengembalikan sosok seorang ayah untuk anak-anak saya yang sempat hilang. Tanpa saya harus bercerai. Karena kalau kita sudah bercerai, sosok seorang ayah itu tidak lagi sempurna. Itu sebenarnya yang ingin saya katakan kepada semua istri yang sekarang lagi melewati proses atau sedang menjalani prahara rumah tangga yang besar. Pikirkan bahwa kemenangan kita adalah mengembalikan sosok seorang ayah kepada anak-anak kita secara utuh. Karena yang berhak itu adalah anak-anak. Karena tidak ada mantan anak kan? Benar. Yang ada mantan istri dan mantan suami, tapi tidak ada mantan anak. Gak pernah ada. Hak anak-anak harus kita kembalikan ayahnya, kembalikan dalam sosok yang sempurna. Ini loh ayah kalian. Jadi saya memang melewati semua itu dengan berderai air mata. Segala cobaannya hanya kalau kita bicara demi anak, lakukan. Demi anak jangan tanggung. Sudah kita berdarah aja. Kita sudah turun naik kalau boleh kita sudah salto. Iya demi anak ya lakukan. Harus totalitas gitu. Memang gak semudah kita ngomong.
Tapi saya menjalani, saya bisa. Kenapa yang di luar nggak bisa? Kenapa ibu-ibu lain nggak bisa? Kenapa wanita-wanita lain yang sudah sekarang ini lagi melewati prosesnya tidak bisa melakukan seperti yang saya lakukan? Harus bisa, apalagi kalau sehat, kalau mempunyai fisik yang sempurna, kalau masih mempunyai skill, apalagi mempunyai pekerjaan, pasti bisa. Kalahkan ego. Olah emosi menjadi sesuatu yang positif. Pikirkan anak-anak. Dia berhak atas ayahnya. Anak-anak lahir karena kita kan? Benar. Nah, anak-anak tidak bisa memilih ayah dan ibunya siapa. Berarti kita yang harus bisa, ini tanggung jawab kita dengan Tuhan loh. Tanggung jawab kita dengan Tuhan, kenapa kita harus abaikan? Dulu waktu kita menikah, janjinya bagaimana? Nah, udah pertahankan dong seperti itu. Ya, karena memang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Oleh manusia. Katanya maut yang memisahkan nih waktu saling jatuh cinta ya. Oh ya papi ya, kita nanti pokoknya sampai tua ya, langgeng, kakek nenek sampai maut memisahkan gitu, gini gitu kan. Apalagi waktu kita nikah doanya begitu semua kan. Buktikan tidak ada yang bisa memisahkan manusia selain maut. Nah, buktikan hal seperti itu. Saya bisa membuktikan. Dan saya sudah bisa menjalani. 10 tahun bukan waktu yang sebentar, karena saya melewatinya dengan segala cobaan. Saya harus berjuang melawan penyakit saya harus berjuang untuk ekonomi rumah tangga saya jadi tulang punggung keluarga saya harus mempertahankan keutuhan rumah tangga saya harus mengembalikan sosok seorang ayah. Berat beban saya, tapi saya bisa. Kenapa yang lain tidak bisa? Harus bisa. Harus bisa, listeners. Wah, Mam Fianti, gak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol, dan ini benar-benar satu kehormatan bisa kehadiran seorang Mam Eni Fianti yang sudah memberikan insight atau sharingnya based on experience. Thank you so much sudah berbagi di sini. Intinya kita sebagai wanita ya, listeners, harus bisa kuat, karena gimana pun juga ya kan katanya wanita itu punya, bisa dibilang punya banyak cara dan multitasking untuk menghandle semua. Seperti itu kan ya Mam ya? Oh iya, Tuhan sudah menciptakan perempuan itu dengan sempurna sebagai seorang manusia. Tuhan menitipkan kita rahim. Tuhan tidak menitipkan ke laki-laki, tapi menitipkan ke perempuan rahim, karena perempuan itu kuat menahan rasa sakit, betul, kuat untuk kuat dalam segala situasi. Kita diberikan limpahan kasih sayang supaya kita bisa menyayangi anak-anak kita. Artinya Tuhan mengistimewakan kita sebagai perempuan. Kita dengan dititipkannya rahim, artinya kita kuat. Kalau Tuhan sudah menganggap kita istimewa, kenapa kita harus menganggap hidup ini tidak istimewa? Kita spesial. Perempuan itu spesial, perempuan itu istimewa. Yes, we are special women. Sekali lagi terima kasih banyak Mam Fianti sudah sharing di sini. Semoga yang sedang mendengarkan mendapatkan insight dan menjadi inspirasi. Yang tadinya kayaknya udah deh gue cerai aja, tiba-tiba dengar ceritanya Mam Fianti, mikirin lagi nih untuk kebaikan ke depannya seperti apa. Anyway, terakhir Mam, sebelum kita closing, apa yang ingin Mam Fianti sampaikan selain tadi yang sudah disampaikan kepada our listeners, supaya kita sebagai wanita khususnya yang sekarang sedang berjuang di dalam prahara rumah tangga, atau mungkin yang sekarang ada juga single mom dan single dad yang kayaknya pengen berumah tangga lagi tapi trauma nih karena pernah gagal, apa yang ingin Mam Fianti sampaikan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik? Ya memang tidak akan ada hidup yang baik-baik aja sih, tapi setidaknya kita bisa menjadi seseorang yang bisa berjuang demi kebahagiaan. Sudah tadi awal saya sampaikan, hidup itu memang harus nekat, harus nekat dan sombong, karena sebagai pondasi, karena itu sebagai pondasi menjadi kuat dan percaya diri. Orang tidak akan bisa sombong kalau tidak pede. Sombong itu bukan dalam artian kita pamer apa, tidak. Sombong itu dalam artian gue kuat, gue hebat. Itu untuk menciptakan kepercayaan diri. Kemudian saat manusia juga
dalam posisi kurang beruntung kadang kan menjadi minder, menyalahkan keadaan dan lain-lain, itu sebenarnya menyakiti diri kita sendiri. Sejatinya Tuhan itu bekerja dengan caranya, dengan cara yang tidak kita duga. Jadi ya lewati aja semua prosesnya, semua ini ya waktu sebenarnya. Waktu itu akan memberikan jawaban, termasuk menyembuhkan luka. Jalani prosesnya dengan sukacita, syukuri. Itu sebagai achievement juga untuk diri kita sendiri ya, bahwa hidup kita masih mempunyai tujuan yang mulia. Kita sehat, kita mempunyai anak, kita mempunyai kehidupan yang baik ini. Kita hidup tidak ada yang sempurna, tapi ketika kita menganggap hidup kita lebih baik dari orang lain, itu adalah satu penghargaan untuk diri kita sendiri. Oke, wah kalau gitu sekali lagi thank you so much. Aku boleh tepuk tangan gak sih? It's like satu cerita yang harusnya diapresiasi lebih dari piala aja gitu loh. Apa ya mengapresiasikannya, lifetime achievement gitu. Iya, itu achievement untuk diri kita sendiri sebetulnya. Dan sekali lagi Mam Fianti, thank you so much sudah banyak sharing dan memberikan banyak insight dan inspirasi. Semoga bermanfaat dan kembali lagi tujuan podcast ini ingin menjadi support system. Mudah-mudahan teman-teman atau listeners yang sedang mendengarkan lagi di posisi yang pernah Mam Fianti lewati gitu ya, atau Mam Fianti pernah alami, sekarang bisa bangkit pelan-pelan, karena gimana pun juga waktu yang bisa menyembuhkan kamu. Betul, waktu yang bisa menyembuhkan. Dan ingat, kita harus sombong untuk memamerkan kita kuat, kita hebat. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Session 2 bersama Eni Fianti. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So, stay tuned, listen to Kimi FM. Bye.